Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau menceritakan sebuah treat horor, yang mana treat ini ada di akun @ojokkakianbacot. Jadi langsung saja buat yang mau baca ceritanya bisa langsung cek di media sosial Twitternya ya. Dan mungkin cerita ini akan aku bagi menjadi beberapa part. Jadi di cerita ini mengkisahkan sebuah perjalanan suami istri saat mendaki Gunung Slamet. Dan ketika mereka mendaki di Gunung Slamet ini, ya cukup banyak sih, sampai 18 orang kira-kira. Mereka ini mengalami beberapa kejadian aneh ataupun kejadian horor, mistis, dan juga kejadian ganjil. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, simak cerita ini sampai selesai ya, jangan di skip. Apalagi teman-teman biasanya cuma lihat di awal. Gak usah takut, tenang aja, karena ada saya yang nemenin kalian. Asik. Namun sebelum ke videonya, buat teman-teman silahkan like video ini dan juga bagikan ke teman-teman kalian semua. Lah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan part dari kisah ini selanjutnya seperti apa. Dan juga tentu saja teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari channel aku jika aku upload video terbaru tentang horor. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Maaf kalau berantakan ya, soalnya baru pertama kali nge-treat nih. Oke, cerita ini sudah mendapatkan izin dari pemilik aslinya. Pada cerita kali ini saya akan menggunakan sudut pandang pelaku. Pada tahun 2002 menjelang saya menikah dengan ibunya anak-anak, sebut saja Mary. Rumah saya merupakan tempat tongkrongan pelajar SMA, cewek ataupun cowok. Tidak kenal siang, baik itu malam, pasti selalu nongkrong di kamar saya. Kebetulan halaman rumah bokap cukup luas, jadi pas banget tempat tongkrongan anak-anak walaupun jumlahnya tidak sedikit. Mary tidak suka naik gunung, tapi dia suka jagain aku dari godaan maut anak-anak SMA. Teman-teman SMA ini sering banget numpang tidur di kamar. Awalnya pendakian ini cuma diikuti oleh 8 orang ya, tetapi karena ada 3 cewek yang bohai, jadi pesertanya membengkak hingga 18 orang. Ya wajar sajalah, Neng bohai ikut sih, jadi para cowok tidak mau ketinggalan untuk bersaing jadi pengawalnya. Setelah briefing dan melakukan pengecekan ulang terhadap semua perlengkapan, jadi mereka ini udah prepare, udah siap-siap segala macam, dan habis itu udah berangkat ke base camp, udah siap untuk berangkat. Akhirnya setelah briefing kelompok dan melakukan pengecekan ulang terhadap semua perlengkapan tim maupun perorangan, maka rombongan besar ini bergerak menuju stasiun Senen. Masih seperti biasa, up check-in di Pasar Senen, dan dari up Cikini ke Senen, terus lanjut dari Senen ke Tegal. Sepanjang perjalanan tidak ada yang aneh kecuali tingkah para cowok yang cari perhatian dari para gadis bahenol pemanis perjalanan. Tegal Arum begitu padatnya sampai kalah ramai sama suara kita semua. Malumlah, sebagai dari mereka adalah pengalaman pertama. Sementara anak-anak sibuk mencari perhatian dari para kembang keril, saya sendiri asik bersandar di pojokan. Seorang gadis manis berhijab yang malu-malu akhirnya bisa saya ajak kenalan. Saya larut dalam canda tawa sementara anak-anak masih sibuk dengan usahanya masing-masing. Singkat kata, kereta masuk Brebes dan si cantik berhijab pun turun meninggalkan secari kertas berisi alamat.
Perlahan roda kereta mulai bergerak, dan si cantik dengan hijab merah muda masih melihat saya dengan penuh harap. Jangan sampai ada cinta segitiga. Asik. Dia pun hilang dari pandangan. Saya yang tiba-tiba haus langsung aja minum dari botol aqua yang ditaruh di samping grill. Dan tiba-tiba, anjir, ini mah spiritus bukan air. Saya muntah-muntah di kereta. Untung saat itu sudah sepi. Coba kalau masih ramai pasti sudah jadi bahan ketawaan orang segerombolan. Hanya mereka saja yang semuanya pada tertawa, haha. Suwi banget. Menjelang masuk stasiun Tegal, salah satu dari kembang keril tiba-tiba menyeletuk sama saya. Katanya dia mau nikah di atas gunung. Saya kaget saat itu. Saya bilang, keren juga tuh nikah di atas gunung. Ya sudah siap-siap, kita sudah mau masuk stasiun Tegal, kata saya pada mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lanjut. Sampai di Tegal jam 9, lalu kita ramai-ramai jalan kaki menuju jalan provinsi untuk cari bus menuju Pemalang. Masih seperti tadi, tingkah laku para cowok tersebut masih berebut untuk mencari perhatian sampai ada yang jitak-jitakan. Hahaha, kocak-kocak, tegang memang. Tidak lama menunggu datanglah bus, dan kita semua segera berangkat menuju terminal Pemalang. Sampai Pemalang, bus mini jurusan Purwokerto sudah habis. Jadilah kita begadang di terminal. Sambil menunggu waktu, saya tidur. Tapi para cowok yang keganjenan masih aja terus usaha untuk mendapatkan perhatian. Jam 3 bus pertama pun datang. Karena kita jumlahnya banyak, 3/4 bagian bus langsung terisi. Tanpa menunggu lama, supir bus segera tancap gas. Banyak yang sudah tepar karena begadang semalaman sambil usaha. Hanya mereka yang beruntung yang berhasil berada di samping para cewek. Di sini saya tidak ikutan karena bisa runyam nanti urusannya. Kira-kira jam 7 bus tiba di Karangrejo. Di sini sudah ada mobil bak terbuka yang menawarkan angkutan menuju Bambangan. Setelah menawar harga sepakat, mobil pun bergerak menyusuri desa dan hutan-hutan damar yang teduh. Sampai di Pasar Pratin, kita belanja semua kekurangan kebutuhan logistik yang belum sempat terpenuhi selama di Jakarta. Spiritus dan tembakau menjadi paket utama belanja hari ini. Antisipasi gas yang mungkin kurang. Selesai di Pratin, mobil langsung berangkat lagi menuju Bambangan. Tahun 2002, rumah Pak Kades sudah menjadi base camp para pendaki sebelum melakukan pendakian. Di sini kita istirahat, makan, dan ngelaba bagi para pelakunya. Setelah urusan administrasi dan isi perut selesai, anak-anak kembali saya briefing dulu. Formasi antara yang berpengalaman dan tidak saya susun di dalam tim kecil di bawah komando ketua regu. Cukup lama kita berada di Bambangan karena beberapa set nesting hilang di dalam perjalanan. Ada-ada aja. Repot saya mencari nesting, akhirnya saya putuskan beli saja panci warga yang sudah tak terpakai. Meskipun butut juga, yang penting fungsinya masih normal. Setelah doa bersama, tim pertama dan kedua bergerak, dan mereka dengan misi berhenti di pos payung dekat mata air. Sedangkan saya bergerak paling belakang dengan salah seorang bunga keril yang kemudian akan menjadi tokoh sentral dalam cerita ini. Masih seperti biasa, ladang-ladang penduduk yang berisi aneka macam jenis sayuran menjadi pemandangan kita dalam perjalanan. Dengan sabar, saya iringi setiap langkah dari dia. Kira-kira 40 menit saya pun tiba di pos payungan. Dan segera saya instruksikan agar para komandan regu untuk mengatur anak buahnya. Isi air seorang 1 botol, dengan cadangan 1 botol tanpa pakai, enggak. Wajib hukumnya. Apabila melanggar maka akan ada sanksi yang berat sebab tidak ada penitipan nyawa di sini. Semua orang bertanggung jawab atas perut dan tenggorokannya sendiri. Setelah semua terkondisikan, maka para komandan regu saya arahkan untuk menunggu di area pos Samarantu.
Apabila 1 jam tak ada pergerakan, silahkan tinggal untuk bikin tenda di pos 5. Tetapi kirim 2 atau 3 orang untuk menjemput saya. Siap bang, kata mereka serempak. Tim 1 berangkat disusul tim 2, hingga akhirnya saya bergerak menyusuri pegunungan yang langsung menghajar lutut. Dan di sini terseok-seok langkah sang bunga. Sempat saya tanya, sudah makan belum? Sudah bang, katanya. Ya sudah, kemut aja dulu coki-coki dan makan biskuitnya. Karena posisi saya adalah penyapu, jadi wajarlah kalau gerakan saya pasti paling lambat di antara yang paling sebab yang lainnya. Sebab tak seorang pun peserta pendakian yang posisinya boleh di belakang saya. Saya adalah orang terakhir yang sampai puncak dan orang terakhir yang sampai desa saat kembali. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal di belakang saya. Setelah istirahat sejenak, kita pun bergerak kembali. Menjelang lawang atau 2 pohon yang membentuk seperti gapura rimba, tiba-tiba si bunga bilang sama saya, bang, ada cowok ganteng banget. Saya kaget sebab tidak ada seorang manusia pun yang terlihat di mata saya. Saya bilang, oh iya, ganteng banget tuh anak, sambil berpikir apa iya ada orang. Tidak lama setelah bicara seperti itu, sang bunga tiba-tiba terdiam kemudian jatuh pingsan. Anggota rombongan yang bertugas menemani saya sebagai sweeper segera saya tugaskan untuk menjemput tim pertama agar menghentikan gerak lainnya. Mungkin 15 menit saya mencoba melakukan pertolongan pertama dan pingsannya aneh banget sebab matanya melotot dan tak berkedip sedikit pun. Sempat saya bertemu beberapa pendaki lain yang baru turun dari puncak. Dengan gagahnya dia marah-marahin saya dan bilang anak ini terkena hipo bang, biar saya tanganin bang. Mentang-mentang gondrong, dia tak tahu aja saya dulu juga gondrong avut-avutan, batin saya. Saya pun bilang, oh silahkan bang, terima kasih atas pertolongannya. Si gondrong pun langsung perintah saya suruh buat tenda, siapin sleeping bag dan minuman hangat. Saya bilang siap bang. Setelah tenda jadi, setengah mati kita angkat tubuh si bunga. Gila berat banget, seperti mengangkat kayu gelondongan. Padahal badannya ramping dan tergolong body letter S yang seksi. Jadi tidak mungkinlah 6 orang laki-laki susah payah angkat tubuh indah itu ke dalam tenda. Dan di sini si gondrong pun sepertinya belum paham juga. Di dalam tenda dia beraksi lagi, tetapi tiba-tiba kabur keluar dan bilang ini bukan hipo bang, tapi kesurupan. Saya senyum-senyum aja. Terus bagaimana, kata saya. Dia tidak menjawab, malah kabur sambil bilang saya tidak mengerti bang. Oke, saya bilang thanks ya. Masa tidak paham tubuh seksi ini harus diangkat sama 6 laki-laki dengan susah payah baru bisa dimasukin tenda. Mana ada orang terkena hipo dalam keadaan perut kenyang, kecuali ini adalah saljunya. Bisa deh kejadian. Setelah si gondrong pergi, saya masuk lagi ke tenda. Beberapa orang dari tim kedua sudah sampai ke base camp darurat yang kita buat. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi bumi. Saya bilang sama beberapa orang, coba bikin lingkaran dan bersolawat. Buat dulu api unggun untuk menerangi lokasi ini. Ketegangan menyulitkan kita membuat api walaupun dalam keadaan normal. Hal tersebut bukanlah hal yang sulit dilakukan, bahkan di saat hujan turun sekalipun. Jangan lupa masing-masing genggam garam, terus taburkan melingkari tenda. Sisanya lemparkan saja ke segala arah dengan beberapa bacaan sholawat dan ayat suci Al-Quran. Saya mencoba untuk berkomunikasi. Hasilnya kata si bunga sambil terus-terusan menyeringai. Kondisi bunga yang basah dan belepotan lumpur membuat saya kesulitan menanganinya. Kebetulan bunga-bunga yang lain sudah sampai di base camp darurat. Saya bilang sama mereka tolong ganti pakaiannya. Cowok-cowok 4 tolong masuk dan pegang tangannya dan kakinya. Jangan omes keadaan darurat. Dengan sigap para bunga segera menjalankan perintah saya.
Baju si bunga mulai kita lucuti satu persatu dan kita ganti dengan yang baru. Bukan urusan mudah, karena si bunga terus meronta dan tenaganya seperti kerbau yang kesurupan. Akhirnya setelah susah payah pakaian si bunga pun bisa kita ganti. Irama sholawat dan lantungan ayat suci bersaut-sautan dan terus-menerus bergema di luar tenda. Dengan izin Allah, saya pencet lengan si bunga sekeras-kerasnya. Alhamdulillah, sambil melantunkan sholawat nariyah, bunga pun akhirnya tersadar. Seorang anggota yang membawa air zam-zam segera masuk dan memberikannya untuk diminum oleh sang bunga. Sang bunga sempat menolak, tetapi dekapan lembut saya pada lehernya membuat air tersebut masuk dengan leluasa. Kenapa sadar? Tetapi air zam-zam masih ditolak. Hujan telah berhenti, tetapi guntur mulai bersahutan. Bersama angin keras yang menggoyangkan pohon, gema sholawat dan ayat-ayat suci pun tak kalah riuhnya. Saya salut terhadap mental anak-anak tetap baja walaupun berhadapan dengan situasi kritis seperti ini. Setelah angin dan halilintar berhenti, sang bunga mulai bertingkah aneh lagi. Tertawa cekikian dan nyaring sekali. Kali ini dia tidak berontak, hanya matanya saja yang terus berputar-putar liar bersama tawa cekikikan yang semakin panjang. Sholawat pun terus bergema. Ya Allah, sebagaimana keahlian ada padamu, limpahkanlah sholawat salam barokah atas junjungan kami, pemimpin kami, pemberi syafaat kami, kecintaan kami, dan buah jantung hati kami, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sepadan dengan keahlian beliau. Kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan hak kemuliaan beliau, tolonglah kami. Kami memohon syafaat atasnya, serta perlindungan sebagaimana kau melindungi umat-umat sebelum kami. Tolonglah ya Allah. Dengan izin dan kuasamu ya Allah, kembali lengan bunga saya pencet sekencang-kencangnya. Alhamdulillah, kali ini dia menjadi terlalu istighfar. Segera setelah sadar, segelas madu hangat yang dicampur dengan jeruk nipis masuk membasahi tenggorokannya. Dia tampak kebingungan dan bertanya, "Lu kenapa ada di tenda? Perasaan tadi dia sudah sampai kawah." "Selamat," katanya. Dia bilang katanya dia diajak sama cowok ganteng yang tadi dia sapa di bawah. Di sini saya merinding banget. Itu anak kenapa pada sholawatan, Bang? Saya bilang tidak apa-apa. Tadi kamu pingsan terus kamu mimpi jalan-jalan ya? Asik dong, sudah sampai kawah. Cuma sholawat masih terus berkumandang, karena memang saya curiga ini setan masih ada di sekitar kita. Alhamdulillah, pelajaran dari beberapa guru ngaji ketika menghadapi situasi ini akhirnya berguna juga. Air zam-zam yang telah saya campuri garam, saya ciprat-cipratin ke seluruh penjuru tenda. Terasa sekali ada sebuah gerakan kuat tetapi tak mampu melepaskan diri dari dalam tenda. Saya bilang sama salah satu komandan regu, "Bro, tolong nyalain spiritus dengan kaleng di depan pintu tenda." "Sudah bang." "Oke, tolong buka pintu tenda dan saksikan apa yang bakal keluar." Saat itu terjadi, si bunga tengah tertidur kembali. Apa yang terjadi setelah pintu tenda terbuka? Serentak semua yang melihat membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tampak jelas di balik kobaran api yang memang sengaja ditaruh di depan pintu tenda, sesosok makhluk dengan tanduk ular dan beberapa ular berbisa mengelilingi dirinya. Sosoknya seperti sosok wanita tua dengan tongkat dan pedang berbentuk ular. Angin kencang segera memporak-porandakan area sekitar tenda. Makhluk itu pergi dengan lengkingan suara yang memekakkan telinga. Setelah dia pergi, bunga pun siuman, seperti kebingungan, tetapi bunga-bunga yang lain segera mendekapnya di dalam hangatnya pelukan. Setelah setengah jam menunggu dan beberapa anggota tim yang juga memiliki keahlian serupa dengan saya melakukan pembersihan area. Malam itu saya putuskan untuk kembali turun. Tim pertama bergerak turun terdiri dari 8 orang dengan membawa air yang telah dicampuri air zam-zam dan garam untuk ditaburkan sepanjang jalan menuju lokasi base camp Bambangan.
Tidak hanya itu, tim tersebut juga bertugas membawa semua kelengkapan tim agar tidak tercecer lagi di perjalanan. Tim kedua adalah tim untuk mengawal sang bunga yang terdiri dari beberapa anak yang pandai membaca Al-Quran dan sholawat, dan juga yang memiliki keterampilan khusus non-medis yang bisa diandalkan. Sedangkan aku, bertiga sisanya, masih menunggu di area itu untuk melakukan sesuatu. Setelah tim 1 dan tim 2 bergerak turun, saya campur spiritus dan garam di dalam sebuah kaleng dan saya bakar hingga menimbulkan percikan-percikan api seperti petasan kecil. Masya Allah, sang makhluk tanpa menyeringai dan menunjukkan powernya yang luar biasa. Oke, bagaimana nih? Mungkin untuk part satunya cukup sampai di sini dulu ya. Apakah perjalanan si bunga-bunga bohai ini akan lancar sampai di base camp atau enggak, dan seperti apa sih kisah kelanjutannya? Silahkan saksikan di part selanjutnya. Tentu saja kalian bakal penasaran nih, kenapa kok tiba-tiba si bunga ini mengalami kesurupan, dan kenapa kok sampai dia dimasukin gitu. Kita akan cari tahu di part selanjutnya. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan part selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.